Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum gue mulai narasi yang awal, gue disclaimer duluan nih ya. Dari judul dan thumbnail yang gue tulis, gue sebagai narator ingin menyampaikan bahwa selingkuh itu apapun bentuknya adalah perbuatan yang buruk. Terlepas dari benefit apa yang akan kalian dapat setelah selingkuh. Jadi gini bro, di sini gue menyatakan dengan tegas bahwa selingkuh itu adalah tindakan pengecut. Tindakan orang yang biasanya nggak mau bertanggung jawab. Tindakan yang menunjukkan orang tersebut tidak bisa diberikan amanah untuk berkomitmen. Orang-orang yang selingkuh biasanya mempunyai mental kerupuk. Sebaliknya gue katakan ya demikian, karena yang gue dengar di luar adalah orang yang berani selingkuh adalah orang yang mentalnya kuat. Bahkan gue nggak setuju dengan kata-kata orang yang berani selingkuh. Beraninya di mana? Justru itu adalah tindakan pengecut yang suka mencari-cari alasan dan kekurangan pasangan untuk membenarkan perselingkuhannya. Gue mau bahas secara mendalam tentang selingkuh. Penasaran? So, mari kita mulai. Selingkuh itu kan dalam KBBI disebutkan adalah menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang dan tidak jujur, atau bisa juga disebut menyeleweng. Nah, dari definisi arti secara bahasa menurut KBBI sudah jelas ya, selingkuh itu bukan tindakan pemberani. Justru sebaliknya, selingkuh adalah tindakan pengecut. Kalau lu udah bosan dengan pasangan dan lu ngerasa udah gak cocok lagi, lebih baik lu putusin aja, baru lu cari yang baru. Walaupun itu juga gue anggap pengecut ya, hanya karena dengan alasan bosan dan tidak cocok, kalian malah berpisah. Bagi gue juga itu pengecut. Tapi tindakan ini lebih mending, lebih laki gitu dibanding lu gak berterus terang. Gue berusaha untuk melawan sugesti-sugesti negatif yang mengatakan bahwa selingkuh itu keren. Selingkuh itu tandanya lu laku, atau lu itu seorang player. Selingkuh itu tandanya lu ganteng. Kalau lu punya banyak duit, ya lu bebas selingkuh dengan siapa aja dan cewek-cewek suka. Pertanyaan gua, ngabisin duit untuk selingkuh, keuntungannya apa? Selain memuaskan nafsu lu doang. Cewek selingkuh malah tambah kaya, karena semakin banyak selingkuhan, dia akan semakin banyak yang membiayai. Of course, gue setuju. Ini pernyataan yang sangat-sangat kondisional. Artinya, gak semua cewek selingkuh tambah kaya. Bisa jadi dia yang diporotin, tergantung kondisi dan situasinya. Lu paham lah ya. Intinya yang mau gue sampaikan adalah terlalu banyak kerugian di saat selingkuh dibandingkan dengan keuntungan yang kalian dapat. Kerugian yang paling besar adalah merusak mental lu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Mentalnya orang-orang yang suka berselingkuh adalah mental pengecut, dan itu benar-benar bisa ngelatih rasa pengecut dalam diri lu. Ya, nggak sedikit alasan orang berselingkuh tuh adalah karena tidak mendapatkan kepuasan dari pasangannya, entah itu berupa materi atau kepuasan batiniahnya. Yang sebenarnya permasalahan itu adalah permasalahan klise yang biasa dialami semua orang ketika berhubungan atau berkomitmen. Orang-orang yang lari akan kenyataan itu dan berusaha mencari pelarian dengan cara berselingkuh, terlihat jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang bermental pengecut. Ya, boro-boro untuk mencari solusi bagaimana caranya hubungan itu nggak hambar atau nggak membosankan, dia malah mencari pelarian untuk memuaskan nafsunya. Tapi gue udah berusaha bang untuk memahami pasangan gue, untuk memahami cewek gue udah berusaha untuk mengimbangi emosional dia, tapi gue rasa gue emang nggak cocok sama dia dan gue nggak mendapatkan kepuasan itu dari pasangan gue. Alasan yang lu paparkan itu tuh mempunyai solusi bro, yaitu kalau misalkan memang gak cocok, ya udah kalian putus ya. Putusnya dengan baik-baik. Putus dengan baik-baik artinya bisa jadi lu sama dia memang gak cocok, dia mungkin lebih cocoknya sama orang lain, dan cara ini lebih gentleman ketimbang lu nyari selingkuhan. Gue gak bisa menerima alasan lain dari perselingkuhan selain nafsu. Karena kalau misalkan alasan lu adalah ngebatin terus sama pasangan, lu ngerasa nggak cocok, lu ngerasa udah hambar perasaannya sama pasangan, ya. Kenapa lu milih selingkuh, bukan milih putus?
Itu artinya nafsu lu masih menginginkan dia. Dan lu mencoba mencari kepuasan batin ke cewek lain untuk melengkapi kekurangan yang ada. So, gue nggak bisa nerima alasan lain dari perselingkuhan selain nafsu. Jadi buat kalian para cowok-cowok yang masih suka selingkuh sampai sekarang, bro, lu itu nggak keren, lu itu nggak ganteng, lu itu bukan definisi laku, lu itu pengecut. Dan buat kalian para cowok-cowok yang sudah diselingkuhi oleh pasangannya, sadarlah bahwa apapun alasan yang akan dia utarakan, dia sudah tidak menghormati lu lagi sebagai pasangan. Dan dia lebih mengutamakan nafsu ketimbang mempertahankan komitmen. Kalau misalkan dia ketahuan selingkuh sekali ya, dan dia sampai nangis-nangis terus mengakui segala kesalahannya tanpa ada drama-drama dan alasan-alasan yang gak masuk akal, oke. Kalau misalkan lu masih melihat kebaikan di dia, lu bisa memaafkan dia. Tapi kalau lu udah diselingkuhi lebih dari sekali, sadar bro, cewek di dunia itu banyak, bukan hanya dia satu-satunya. Cewek yang diselingkuhin juga sama. Cowok di dunia itu banyak, bukan hanya dia satu-satunya. Jadi apapun bentuknya, mau itu selingkuh nambah kaya atau selingkuh malah ngabisin duit, tapi lo emang punya duit gitu ya. Dua-duanya sama-sama tindakan pengecut. Paham ya? Jadi quote terakhir dalam video kali ini adalah menghindari permasalahan batin dengan selingkuh adalah tindakan pengecut yang tidak gentleman. Keberanian untuk selingkuh itu tidak pernah ada. Yang ada adalah pengecut dengan cara berselingkuh. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.